Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di sesi ketiga seri seminar kesehatan rahasia hidup yang berkelimpahan. Sapaan orang Tionghoa jika ketemu adalah Ni Ce Lema atau Ce Fan Lema, yang artinya sudah makan belum atau sudah makan nasi belum. Orang Tionghoa memang suka makan. Chinese food adalah makanan yang populer di seluruh dunia. Selain karena rasanya enak, tetapi juga orang Chinese tersebar di seluruh dunia. Ada lelucon yang mengatakan, orang Tionghoa memakan segala hewan yang berkaki 4, kecuali meja dan kursi. Memakan segala hewan yang terbang, kecuali helikopter atau pesawat terbang. Dan memakan segala hewan di air, kecuali kapal selam. Ada lagi perkataan yang mengatakan, Secai Guangzhou, Cuancai Suzhou, Wancai Hangzhou, Sicai Liuzhou. Artinya makan di Guangzhou, beli baju di Suzhou, main di Hangzhou, meninggal di Liuzhou. Mengapa? Karena Guangzhou merupakan salah satu kota di Tiongkok yang mempunyai makanan enak-enak, Cantonese food. Dan Suzhou adalah asal dari sutra dan sulam yang indah-indah. Kalau provinsi Hangzhou itu mempunyai pemandangan yang indah-indah. Jadi kalau mau main, mainlah ke sana. Sedangkan di Liuzhou katanya kayunya sangat berkualitas untuk membuat peti mati. Jadi meninggallah di Liuzhou. Ini sebenarnya adalah pola hidup orang modern. Bukan hanya orang Tionghoa, makan-makan, pakai, fashion, main-main, menikmati hidup kemudian meninggal. Sebenarnya apa sih arti kehidupan ini? Rahasia hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mempunyai rencana untuk kehidupan Anda. Iblis pun mempunyai rencana untuk kehidupan Anda. Yang manakah yang Anda pilih? Rencana Tuhan atau rencana iblis? Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera agar kita mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sedangkan rencana iblis adalah rencana kecelakaan, mencuri hidup yang dijanjikan Tuhan, membunuh dan membinasakan kita. Sekali lagi, yang manakah pilihan Anda? Kita akan belajar New Start, yaitu resep hidup sehat jasmani, mental, dan rohani. Yang sesi lalu kita sudah singgung mengenai New Start ini. Kita belajar New Start agar kita lebih mengerti lagi bagaimana iblis mau mengambil hidup itu dari kita. Kita ingat-ingat dulu, New Start adalah singkatan dari nutrisi, exercise, olahraga, water, air, sunlight, sinar matahari, temperance, pengendalian diri, air, udara, rest, istirahat, dan trust in God, percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan bahas nutrition, yaitu N dari New Start. Pada mulanya, Tuhan memberikan manusia makanan yang memberikan kesehatan bagi tubuhnya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
Ini adalah menu makanan yang Tuhan berikan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Jadi makanannya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian setelah berdosa, Tuhan tambahkan lagi, yaitu sayur-sayuran. Di dalam Kejadian 3 ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semua makanan yang Tuhan berikan untuk manusia adalah makanan bergizi yang memberikan kita kesehatan dan vitalitas. Tetapi rencana Tuhan yang indah itu dirusak oleh manusia karena dosa. Di zaman modern ini, manusia sudah merubah makanan bergizi yang Tuhan ciptakan menjadi makanan tanda kutip, yang sebenarnya sudah bukan lagi bisa disebut makanan. Mengapa? Makanan yang nyaris tidak punya manfaat bagi tubuh. Hanya memanjakan lidah saja. Memanjakan selera saja yang menyebabkan penyakit. Selera yang membawa kematian. Ping Chung Kau Ru. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 7 dikatakan, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Tidak pernah puas-puas. Oleh karena itu ada istilah dari bahasa Mandarin Ping Chung Kau Ru yang artinya penyakit masuk melalui mulut. Ada istilah yang mengatakan every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it, oleh Heather Morgan. Setiap kali Anda makan atau minum, katanya, Anda hanya ada dua pilihan. Anda sedang memberi makan penyakit atau sedang melawan penyakit. Yang manakah yang Anda pilih? Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis ingin mencuri kesehatan Anda. Satan's counterfeit diet, yaitu makanan tiruan dari setan. Zaman dulu, orang jika mau makan manis, kunyah-kunyah tebu, gigit-gigit tebu. Dapatnya juga sedikit-sedikit air tebunya. Tidak mungkin makan banyak manis, karena mulut bisa lecet-lecet berdarah. Orang dulu tidak banyak makan manis. Sekarang orang makan manis bisa berlebih-lebihan. Luar biasa. Contoh kentang. Kentang adalah makanan yang bergizi yang Tuhan ciptakan untuk kesehatan tubuh kita. Karena diolah, ditambahkan macam-macam bahan tambahan makanan, kemudian digoreng. Akhirnya kentang yang merupakan makanan sehat menjadi makanan tidak sehat yang disebut junk food. Pencuri datang. Dia mau mencuri nutrisi dari kentang itu. Kemudian mau membunuh kita. Kita sakit, terus kita menyalahkan Tuhan. Iblis mau membinasakan kita. Junk food itu apa sih? Dari namanya aja sudah kita tahu, artinya adalah makanan sampah. Sepertinya kasar ya. Makanya saya tulis junk food. Saya gak berani tulis makanan sampah. Padahal artinya sama. Apa arti sampah? Sesuatu yang gak ada gunanya. Jadi apa artinya junk food? Junk food adalah makanan yang tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi tubuh. Karena tidak ada manfaatnya. Tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita, bukan? Junk food memang adalah makanan yang tidak sehat. Itu ciptaan dari manusia. Dan itu makanan yang tinggi kalori.
Tinggi gula, tinggi lemak, sedikit serat, minim vitamin dan mineral. Nilai-nilai gizi yang penting lainnya sangat minim dan kadang tidak ada gizi sama sekali. Jadi jika sering dikonsumsi junk food ini akan membahayakan kesehatan, meningkatkan resiko penyakit kronis atau penyakit pola hidup. Kita ambil contoh junk food yang manis-manis, yaitu yang dari gula olahan. Makanan yang tinggi gula ini adalah makanan zaman sekarang. Banyak makanan manis-manis yang beredar. Sebenarnya ada apa dengan gula? Memang banyak orang tahu gula itu tidak baik bagi kesehatan. Bahkan buruk katanya. Tetapi mengapa? Kita akan lihat mengapa gula olahan tidak baik bagi kesehatan. Kita ambil contoh gula pasir. Gula sebenarnya ini gula yang sudah olahan ya. Gula olahan sebenarnya bukan makanan. Karena terdiri dari 99,9% sukrosa. Dan jika masuk ke tubuh menjadi sangat berbahaya. Karena nutrisi di dalam tubuh kita bekerja secara sinergi. Bermacam-macam nutrisi di dalam tubuh bekerja secara sinergi untuk menghasilkan hasil yang maksimal untuk kesehatan tubuh. Jadi tidak ada makanan di alam yang Tuhan ciptakan yang hanya mengandung satu jenis nutrisi. Coba kita lihat, pada gula olahan ada nutrisi apa saja? Kita lihat tidak ada nutrisi sama sekali. Cuma karbohidrat, yaitu sumber kalori. Nah, 1 gram gula menghasilkan 4 kalori. Jadi hanya kalori kosong. Artinya kalori hanya menghasilkan kalori, tetapi kosong nutrisi. Jadi jika kita makan, apalagi berlebihan, sangat berbahaya. Tuhan tidak pernah menciptakan gula. Tuhan menciptakan tanaman tebu. Gula adalah ciptaan manusia. Ingat, nutrisi di dalam tubuh bekerja secara sinergi dengan nutrisi lainnya. Mereka saling mendukung seperti orkestra. Zat-zat gizi tidak bekerja sendirian. Kalau kita lihat gula yang dari tebu, tanaman tebu yang Tuhan ciptakan itu mempunyai 10-15% konsentrasi gula. Hanya 10-15% konsentrasi gula. Dan sisanya ada air, serat, enzim, vitamin, dan mineral. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah ciptakan gula. Tidak ada gula di Taman Eden. Zaman dulu, gula merupakan makanan mewah. Bahkan sampai abad ke-18, gula masih merupakan makanan mewah. Hanya orang kaya yang bisa membeli gula dan konsumsi gula. Tetapi mulai abad ke-19, gula sudah dianggap kebutuhan manusia dan diproduksi lebih luas. Diperkirakan produksi gula secara global di dunia ini pada tahun 2018 sekitar 185 juta ton. Manusia sudah sangat tergantung dengan gula. Kita bisa lihat dari statistik ini, konsumsi gula per tahun terus meningkat. Itulah sebabnya pemakaian gula terus meningkat di dunia ini. Luar biasa, dari yang tidak pernah ada menjadi sampai tergantung. Banyak anak-anak sudah kecanduan gula. Ini sangat berbahaya. Kebiasaan makan gula sudah dipupuk sejak kecil. Dari makanan-makanan olahan anak-anak yang dijual di pasaran. Setelah dewasa, mereka sudah kecanduan gula. Dan menjadi orang yang penyakitan. Konsumsi gula pada anak-anak terus meningkat juga pada orang dewasa. Nah, kita lihat gula tambahan yang dikonsumsi anak setiap hari. Ini statistiknya,
konsumsi gula harian anak sudah melewati ambang batas. Yang warna abu-abu adalah ambang batas yang diberikan oleh AHA, yaitu American Heart Association. Yang merah muda adalah ambang batas yang diberikan oleh US Dietary Guidelines. Yang warna merah tua adalah konsumsi gula yang sebenarnya sekarang ini. Gula sangat berbahaya bagi anak-anak. Menurunkan imunitas tubuhnya, juga membuat anak-anak itu ADHD, hiperaktif, tidak konsen. Mana bisa mereka duduk diam, mendengarkan guru di kelas, apalagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Apabila anak-anak sudah kebiasaan makan manis-manis, dikasih makanan alami, mereka tidak akan suka. Dikasih sayur, mereka tidak suka. Sebenarnya berapa banyak gula olahan tambahan yang boleh kita makan? Rekomendasi dari American Heart Association, batas maksimum konsumsi gula tambahan orang dewasa setiap hari adalah 6 sendok teh untuk wanita dan 9 sendok teh untuk laki-laki. Sebenarnya kita tidak perlu makan gula tambahan. Dari makanan sehari-hari yang kita makan dengan lengkap nutrisinya, itu sudah memenuhi kecukupan gula kita. Lagi pula bahaya gula lainnya adalah bikin kita kecanduan atau ketagihan. Tanda ketagihan gula adalah ingin cari makanan manis terus-terus, moody, otak tidak bisa berpikir jelas, badan lelah. Makan gula baru rasa semangat, kemudian cepat lelah lagi, terus menerus kayak roller coaster. Nanti semangat makan gula, setelah sekian lama lelah lagi, cari gula lagi, dan demikian. Jadi sebenarnya apa sih bahaya gula olahan bagi kesehatan? Menekan sistem imunitas tubuh, menyebabkan kegemukan, meningkatkan resiko fatty liver, menyebabkan sakit kepala atau migrain, hiperaktif, sulit konsentrasi, cemas, depresi, menyebabkan penuaan dini, kerusakan gigi, keropos tulang, meningkatkan kolesterol, diabetes, meningkatkan resiko kanker. Sekali lagi, iblis ingin mencuri kesehatan Anda. Marilah kita lebih bijaksana dalam memilih makanan kita. Mungkin kita bilang, enggak, saya enggak makan gula olahan. Saya enggak pernah mau makan seperti itu. Tetapi Anda tahu, banyak gula tersembunyi di dalam makanan. Karena semua makanan pabrik rata-rata mengandung gula. Nama gula yang tertera di label makanan bisa ada puluhan nama yang bagi orang awam tidak mengerti. Padahal istilah itu adalah gula. Misal kita mau sehat, kita makan salad. Wow, sayurnya warna-warni, rainbow color. Kita pakai salad dressing komersil. Itu mengandung gula tinggi, bukan hanya gula. Salad dressing komersil, tapi juga sodium tinggi. Juga lemak yang tidak sehat. Akhirnya kita juga bukan menjadi sehat karena kita kecurian dari makanan-makanan yang tidak sehat melalui makanan yang kita pikir sehat. Kita minum jus buah, kita pikir sehat. Padahal ada gula di dalamnya. Demikian juga muesli, kita pikir, wow, ini makanan sehat. Tetapi juga ada gula tersembunyi. Ini adalah perbandingan jika kita makan selai kacang di roti kita. Dengan sejumlah itu sama dengan permen yang di sampingnya jumlahnya. Kita pikir kita tidak makan permen. Tetapi kita kecolongan dari
gula tersembunyi itu. Jadi pilihan sehat memang kalau mau makan sandwich ya kasihlah sayur-sayuran. Bagaimana dengan pemanis buatan? Pemanis buatan lebih parah lagi. Karena tambah bikin kecanduan. Pemanis buatan itu lebih manis dibandingkan gula. Jadi orang yang sering menggunakan pemanis buatan, dia punya standar rasa manis itu lebih tinggi. Lidah mereka sudah terbiasa yang sangat manis. Hasilnya mereka tidak bisa lagi minum atau makan makanan yang tidak manis. Dan ini sangat berbahaya. Dapat menyebabkan penyakit kronis seperti ginjal dan jantung. Meningkatkan resiko kanker. Jika kita ingin makan manis, makan aja buah apel. Apel mengandung nutrisi lengkap yang memberikan kita kesehatan. Apel yang utuh dan tidak diproses memberikan tubuh kita nutrisi yang sebenarnya. Selain apel, ada buah-buahan yang lain juga mengandung gula. Tetapi perlu kita ingat juga, jangan selalu makan buah yang manis-manis. Ada juga buah yang asam atau sepat, kita perlu makan juga. Nah, selain gula yang di buah-buahan, gula juga ada di umbi-umbian. Makanlah umbi-umbian, tetapi dengan pengolahan yang minimal. Sekali lagi, tubuh kita memang membutuhkan gula. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan kita makanan yang mengandung gula. Tuhan tidak pernah salah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada quote dari Michael Pollan, "If it came from a plant, eat it. If it was made in a plant, don't." Jika makanan itu tumbuh dari bumi, makan. Tetapi jika makanan itu dibuat di pabrik, jangan. Sekarang kita akan bahas mengenai gandum. Mengenai tepung putih. Tepung putih, tepung terigu berasal dari gandum. Gandum yang Tuhan ciptakan adalah gandum utuh yang merupakan sumber kehidupan. Di dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup." Yesus mengumpamakan dirinya adalah roti hidup. Roti yang bergizi. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri nutrisi dari gandum yang bergizi. Dia mau membunuh kita dengan sakit dan akhirnya membinasakan jiwa kita. Zaman dulu gandum digiling sendiri dan roti dibakar di rumah. Tidak seperti sekarang, roti di mana-mana, kita makan bisa berlebih-lebihan. Pada waktu dulu belum ada yang jual tepung terigu, tepung gandum juga seperti sekarang tidak ada. Mereka hanya menggiling gandum cukup untuk makan sehari. Tepungnya juga tidak bisa disimpan lama karena cepat tengik, karena lemaknya akan oksidasi. Nah, tepungnya juga berwarna keabuan, tidak putih seperti sekarang ini. Dan pada zaman itu, ibu rumah tangga yang menggiling gandum. Cukup untuk anggota rumah itu kebutuhan makan pada hari itu. Atau jika orang kaya, dia punya pembantu, bisa bisa membantu mereka menggiling gandum menjadi tepung. Sehingga dengan demikian, tidak akan ada orang yang makan kelebih-lebihan. Namun, sejak tahun 1910, mulai ada penggilingan yang lebih besar. Sehingga bisa lebih murah. Orang
beli tepungnya lah yang sudah digiling. Ada lebih dari 30 lebih nutrisi yang hilang pada waktu penggilingan biji gandum menjadi tepung yang seperti kita lihat sekarang ini, putih bersih. Nah, kalau kita lihat tepung gandum yang utuh, itu terdiri dari bran, dedaknya atau bekatulnya, ada endospermanya, ada benihnya. Semuanya mengandung nutrisi yang lengkap. Jadi tepung putih sekarang yang kita lihat itu sudah diolah sehingga banyak nutrisinya hilang. Lebih dari 30 macam. Dan dikasih bleaching sehingga berwarna putih. Karena banyak nutrisi hilang, jadi wajib diberikan tambahan nutrisi ke dalam tepung itu. Jadi disebut tepung ini diperkaya atau enriched. Pada dedak atau bran yang dibuang dari gandum, itu kaya serat, kaya asam folat yang bisa mencegah penyakit jantung, dan mineral zat besi dan protein. Itu semua dibuang pada waktu proses menjadi tepung putih. Jadi 3 nutrisi yang sangat penting hilang, yaitu serat, vitamin E, vitamin B kompleks. Setengah dari lemak tak jenuh yang bermanfaat hilang, hampir semua vitamin E hilang, 50% kalsium hilang, 70% fosfor hilang, 80% zat besi hilang, 98% magnesium hilang, 50-80% vitamin B hilang, dan banyak lagi nutrisi lainnya yang rusak. Sangat banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu jika kita makan tepung modern ini dalam bentuk roti, dalam bentuk pasta, dalam bentuk pizza, dalam bentuk burger, dan sebagainya, akan membuat tubuh kita asam, penyakit seliak, obesitas, diabetes, penyakit jantung, defisiensi vitamin, alergi, asma, inflamasi, tinggi trigliserid, kembung, lelah, sulit berpikir, bahkan meningkatkan resiko kanker. Sekali lagi, pencuri datang. Dia mencuri nutrisi dari gandum yang Tuhan ciptakan. Dan membuat makanan yang bikin kita enak di lidah. Dan kita makan berlebih-lebihan. Dia mau membunuh kita dan membinasakan kita. Yesaya 55 ayat 2 katakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan." Mengapa kita pakai uang yang kita susah-susah cari untuk membeli sesuatu yang tidak mengandung nutrisi? Jadi untuk karbohidrat ada 2 macam, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Jika kita ingin makan karbohidrat, carilah karbohidrat yang kompleks. Sedangkan tepung putih itu karbohidrat sederhana. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Baiklah kita kembali ke makanan alami. Ganti makanan kita dengan kompleks karbohidrat yang memberikan kita kehidupan. Belum lagi makanan modern banyak mengandung bahan tambahan makanan. Banyak juga yang
dari zat kimia. Sejak berkembangnya pengolahan makanan pada pertengahan abad ke-20, bahan tambahan makanan yang ditambahkan kepada makanan sekarang ada yang natural dan ada yang sintetis. Biasanya pengawet, pemanis buatan, pewarna makanan, penyedap rasa atau aroma, penguat rasa, pengemulsi, stabilizer, pengental, dan yang lain-lain. Tujuannya sudah pasti supaya awet. Penampilan juga lebih menarik, mempersingkat proses dan persiapan, dan lebih murah. Intinya mendapatkan keuntungan lebih banyak. Itulah makanan modern yang sudah tidak ada nutrisi lagi. Apabila kita makan makanan demikian, sudah dipastikan kita tidak mendapatkan kecukupan nutrisi untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Contoh lainnya lagi adalah MSG. MSG baru ada pada tahun 1908. Sekarang orang tidak bisa makan tanpa perasa. Saya pikir bagaimana zaman dulu orang yang belum ada MSG bisa makan? Ya, jadi dulu orang bisa makan tidak pakai gula. Dulu orang bisa makan gandum utuh yang tidak seperti roti sekarang yang empuk. Dan juga dulu orang bisa makan tanpa ditambahkan perasa. Itu adalah memang baru makan makanan yang benar yang Tuhan ciptakan. Pencuri datang memang mau mencuri dan membunuh dan membinasakan kita. Saudara-saudara, sehat adalah pilihan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesehatan? Sepertinya sulit sekali di zaman yang modern ini. Betul, memang sulit karena kita akan hidup melawan arus. Tapi tidak masalah, Anda ikuti terus seminar kesehatan hidup yang berkelimpahan ini. Dan kami juga mempunyai website yang menyediakan seminar-seminar kesehatan dan juga cara masak sehat. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertanyaannya, pilihlah makanan alami. Makin banyak diproses, makin tidak sehat. Makin enak rasanya makanan itu, makin tidak sehat. Belajarlah makanan yang minim proses. Makanan real food, makanan utuh yang tumbuh dari bumi, bukan yang dibuat di pabrik. Makanan yang dirancang oleh Tuhan, bukan rancangan manusia. God's Pharmacy, apotik Tuhan, Sang Tita Yaofang. Biarlah kita makan makanan alami ini. Dan makanan ini biarlah menjadi obat kita. Biarlah makanan-makanan yang kita makan itu memberikan kita kesehatan, bukan malah menyebabkan kita sakit. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah Anda ingin hidup yang berkelimpahan? Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.